Jadi dulu tuh aku sama sekali tidak tertarik dengan namanya tanaman. Bahkan aku sebenarnya tinggal di rumah kebun yang pasti banyak tanamannya, tapi aku sama sekali tidak interested on that. Nah, terus sejak aku ikut ikut kuliah landscape arsitek, aku jadi tertarik banget tuh sama yang namanya tanaman, dan aku punya special interest into indoor plants. Jadi akhirnya tuh aku beli banyak tanaman, terus abis itu banyak yang mati dari tanaman itu. Salah satu tanaman pertama aku itu adalah sansevieria, dan aku bisa membunuh sansevieria. Aku bingung karena itu salah satu tanaman yang tangguh, dan kesimpulannya adalah aku bukan seorang penanam yang baik. Seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini, karena aku ingin berbuat baik kepada tanaman aku, dan aku nggak mau cuma beli tanaman terus mati, beli lagi, beli tanaman lagi, mati, beli lagi gitu. Jadi aku memutuskan untuk beli tanaman. Jadi stay tune. Nah, sekarang aku akan cerita gimana kondisi tanaman aku sekarang yang bisa dibilang sedang sakit. Jadi waktu itu tuh aku sempet, namanya juga mood turun naik, terus habis itu aku sempet merawat tanaman aku dengan baik, kemudian aku males nyiram, akhirnya dia nggak siram beberapa hari, dan akhirnya begini kondisinya. Jadi ini adalah tanaman pertama. Jadi kondisi awal dia adalah dia warnanya sama pink muda, cuman pink mudanya tuh lebih tidak pale. Ini kan pale nih. Ini pale. Terus nah ya, ini pale. Nah, terus abis itu pertama itu kan tadinya ininya full tanahnya. Terus abis itu gara-gara aku nggak naruh tatakan di sini, jadi tanah-tanahnya tuh keluar. Gara-gara airnya aku ngasihnya kebanyakan waktu aku panik, terus akhirnya aku banyak nyembur air, terus akhirnya dia ini semua, terus dianya kering kemarin tuh, kering banget. Nah, terus abis itu aku bawa ini keluar karena mungkin aku takutnya mungkin gara-gara kekurangan matahari juga kali ya, ini kira-kira logi. Aku bawa keluar, terus abis itu aku taruh di balkon rumah aku, dan ternyata kalau indoor plants itu, setelah aku baca, correct me if I'm wrong, jadi tanaman itu pada dasarnya perlu adaptasi untuk lingkungan baru. Jadi mungkin aku bisa ngelihat tanaman ini di luar, nah tapi karena dia biasanya aku taruh di dalam kamar aku, begitu dia di luar tuh dia in shock, jadi dia nggak bisa beradaptasi, dan akhirnya dia bener-bener layunya kemarin tuh sampai jatuh gini loh, kayak bener-bener jatuh gini, jadi dia bisa bengkok gitu. Nah, terus habis itu akhirnya aku buru-buru masukin ke dalam, tapi kan tanahnya udah dikit kan, dan aku takut katanya kalau misalnya tanah-tanah di biasa kita ambil biasa itu tuh masih belum proper untuk menjadi tanah di pot, karena yang pertama dia itu kurang, bisa aja dia ada hama, terus habis itu juga belum dicampur-campur sama bahan-bahan lainnya gitu. Cuman mungkin correct me if I'm wrong, bisa tulis di komen bawah kalau misalnya ada dasar. Nah terus abis itu ini kondisi sekarang, dia pale dan tanahnya dikit. Tapi kemarin aku udah order sih di Shopee, order tanah mixing soil. Jadi kan ada banyak ya sebenarnya tanah-tanah untuk pot. Cuman aku beli yang jadi, yang isinya itu ada topsoil. Topsoil itu lapisan tanah yang paling atas, terus abis itu ada sekam bakar sama bahan-bahan organik dan bakteri gitu. Terus yang kedua itu yang kedua tuh ini namanya Philolemon. Nah, halo teman-teman, maaf tadi aku terlihat sedikit kaget karena pas aku lihat Philolemonnya itu banyak banget serangga. Padahal tadi tuh waktu aku ngambil dari, ini aku taruh bawah, aku ambil dari samping kasur aku kan. Nah, awalnya enggak, nah terus aku taruh bawah, aku videoin ini, terus pas aku angkat tuh banyak banget serangga putih-putih. Aku kaget banget kan, apa tiba-tiba ada hama atau apa, kan aku kayak clueless karena this is day one, not really day one tapi anggap aja day one. Nah, terus abis itu akhirnya itu Philolemon aku bawa ke kamar mandi, terus aku cuci. Kan kalau Philolemon bisa dicuci kan, tapi asal ditirisin lagi. Terus habis itu biar keluar semua semut-semut. Nah, ternyata itu semut bawa benda warna putih. Nah, aku tuh nggak tahu itu apaan, dan aku nggak tahu gimana cara how to remove that gitu kan. Dan sekarang masih banyak. Nih, aku bawa, tapi aku pakai kain ya, Bang. Kayak gini. Nah, pokoknya
awalnya itu dia ada 4 daun. Awalnya dia ada 4 daun. Nah terus abis itu 4 daunnya itu dia kondisinya sama kayak yang pink tadi. Jadi 4 daun itu dia kan awalnya tegak, terus abis itu gara-gara aku sempat lupa untuk nyiram, jadinya daunnya terus abis itu dia layu. Nah pas layu aku bawa keluar, terus dia kepanasan, akhirnya kering 2. Jadi aku potong 2, aku trimming. Itu kalian satu tips, jadi kalau misalnya kalian lihat sesuatu daun yang mati atau apapun, mau dari kondisi normal atau apa, jangan takut. Jadi itu sebenarnya normal, kecuali kalau aku itu nggak normal, tapi tetap sama aja perawatannya harus dipotong biar nggak efek ke tanaman yang lain. Sekarang tuh lagi muncul satu anakan lagi, semoga dia bisa hidup dengan baik. Nah terus ternyata tuh dia tanahnya tuh turun juga, jadi nanti mungkin bakal aku cover up lagi, terus aku kasih tatakan. Nah dia semakin sehat, segera sehat, karena aku sedih melihat dia sedih karena dia sekarang layu. Nah gitu. Nah, terus abis itu another plants. Jadi, this ones I pick up at my kebun. Jadi aku ambil ini di kebun aku potong. Dan ini sebenarnya aku masih nggak tahu ini apa, nanti tanamannya bakal aku tulis namanya. Nah jadi tanaman ini itu ada di kebun aku, dan setahu aku kalau misalnya tanaman-tanaman rambat itu dia cara propagationnya itu bisa dipotong dari tunas yang keluar daunnya, kan itu ada. Bentar. Jadi kan kalau misalnya ini sebuah vines, terus di sini ada pertemuan antara daun sama batang. Nah ini namanya vines. Di sini adalah tempat keluar akar. Nah kan di sini kan sebenarnya ada akar-akar kecil kan tuh, ada akar-akar kecil. Nah terus habis itu jadi di situ dipotong karena di situ akan tempat keluar akarnya di situ, dan kita masukin aja ke air. Nah airnya itu diganti seminggu sekali dan selalu diisi karena tanaman itu nyerap air, jadinya mereka itu bakal ngurangin debit air yang ada kayak gitu. Ditambahin aja airnya kalau misalnya dia berkurang. Nah jadi itu aku iseng-iseng propagation, dan sekarang akarnya tuh udah tumbuh, alhamdulillah. Akarnya udah tumbuh baru dikit, ini sekarang udah sekitar 4 harian nih, akarnya udah tumbuh sedikit. Nah terus semoga cepat lebat akarnya. Nah nanti katanya kalau misalnya dia akarnya udah lumayan banyak, baru bisa dipindahin ke tanah terus jadi tanaman baru kayak gitu. Nah terus kemarin aku nonton di YouTube untuk tipsnya biar bagus tanaman rambatnya itu, potongnya jangan cuma 1-2 dahan doang kayak aku, potongnya banyak biar nanti dia jadinya rimbun. Begitu ditanam jadi baik ya panjang, cuman juga compact gitu loh, jadi tebel kayak bushy gitu. Nah jadi one of my strongest plant ever adalah Sansevieria atau lidah mertua. Jadi fungsi dia banyak. Satu fungsi terkenalnya itu adalah untuk memperbaiki udara di dalam kamar kita. Biasanya ditaruh bisa di kamar mandi, bisa di kamar. Nah jadi di sini tuh dia kenapa aku bilang strong banget? Soalnya waktu itu aku pernah ninggalin dia selama kurang lebih 2 minggu dan dia bisa hidup kayak gitu. Nah jadi pokoknya aku sih selama ini cuman disiram aja tiap hari kayak gitu. Dia masih cantik. Walaupun terkadang aku acukan ini dalam banget, tapi waktu itu aku pernah bunuh ini, tapi aku nggak tahu gara-gara bener-bener aku nggak pernah siram. Itu jahat banget sih, itu males banget. Nah semoga aja saat ini aku bisa konsisten dan bisa menjadi benar-benar baik buat kamu ya, kayak gitu. Maaf kalau aku freak ya, kayak gitu. Nah itu adalah highlight dari tanaman-tanaman aku. Nanti kalau misalnya aku sudah lebih lihai dalam mengurus tanaman, aku bakal adopt more plants. Aku pengen banget bikin kayak ruangan yang isinya banyak banget tanaman hias indoornya gitu, dan mungkin bisa berbagi buat kalian semua. Iya gitu aja. Nanti kalau misalnya ada saran-saran ataupun komentar-komentar atau tips and trick dari kalian yang mungkin sudah jago ataupun lagi belajar juga dalam mengurus tanaman, bisa komen di bawah ya. Makasih semuanya. Dadah. Jadi kemarin aku dapat paket. Di
isinya ini apa sih, topping mix sama pupuk sama beef shank. Biar meminimalisir juga kalau batunya ya, aku dari lain ini batu ya. Jadi pada My Plant Journey ini aku mendapatkan referensi dari dan yang udah aku baca itu dari YouTube, dari video-video YouTube banyakan luar negeri yang membahas tentang Plant 101, terutama plant indoor. Dan kemudian kalau buku yang ditulis oleh dosen aku di Aztec Landscape, yaitu tanaman dan tanaman lanskap, tapi ini nggak spesifik untuk indoor sih, jadi kayak untuk lihat jenis-jenis tanamannya, terus abis itu lihat kondisi, misalnya untuk penyiraman sedang atau cahayanya butuh cahaya seperti apa, seperti itu. Nah terus abis itu sama ini buku houseplant. Ini aku beli buku ini tuh waktu lagi Big Bad Wolf gitu, jadi ini kayak quick tips, modelnya tuh kayak buku craft gitu loh. Ini menurut aku fun sih untuk dibaca gitu. Jadi kayak apa aja tools yang dibutuhin untuk merawat houseplant, kemudian ada tentang aquatic plants misalnya. Pokoknya di sini ada ide-ide bagaimana cara merangkai tanaman, bagaimana cara merawat tanaman, banyak deh. Nah, ya jadi itu referensi aku. Semoga kita bisa melewati semua ini bersama-sama dengan akhir yang bahagia.